Sebuah video viral menunjukkan seorang pria nekat mengganti barcode kris pada kotak amal di Masjid Nurul Iman Blok M Jakarta Selatan pada Kamis pagi lalu. Bahkan pelaku saat beraksi tampak tenang meski sambil memantau situasi sekitar masjid. Setelah viral, belakangan diketahui aksi pria pemalsu kris kotak amal tersebut tak hanya terjadi di Masjid Nurul Iman Blok M. Pria tersebut juga melakukan aksi yang sama di sejumlah masjid di Jakarta Selatan. Bahkan terdapat laporan pengurus Masjid Istiqlal juga menemukan 50 barcode kris palsu di kotak amal masjid terbesar di Indonesia tersebut. Modus penipuan apalagi yang menyasar sejumlah masjid di Jakarta ini? Ya, hati-hati pemirsa, ada kris palsu infak masjid dan kita akan membahas siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya siang hari ini. Ada Pak Mulya, pengurus Masjid Nurullah Kalibata City. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Mulya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita pemirsa ada Pak Ismail Kawidu, Kabak Humas Masjid Istiqlal. Selamat siang Pak Ismail. Ya, kita masih menunggu Pak Ismail untuk bergabung dan juga ada bergabung pihak dari Bank Indonesia, ada Pak Erwin yang juga akan bergabung bersama kita. Selamat siang Pak Erwin. Selamat siang Pak Mulya, Pak Ismail. Baik, terima kasih Pak Erwin. Suara saya jelas ya? Sudah jelas Pak Erwin. Pak Mulya, saya mau tanya dulu untuk di Masjid Nurullah Kalibata ini sendiri. Pengurus masjid akhirnya menyadari bahwa ada penyalahgunaan ini sejak kapan Pak? Ya, sejak hari Minggu kemarin. Hari Minggu. Pada Pada saat itu kemudian menyadarinya seperti apa sih? jadi Mulya? pada saat itu kita habis buka puasa kan. Kita di ruang sekretariat biasa habis makan, habis buka puasa ngobrol-ngobrol gitu kan, mengevaluasi buka puasa, tahu ada ngetok jamaah. Dia bilang, "Pak, ini hati-hati ada kris palsu." Kita langsung kontak. Wah, kita lihat itu kan yang kita punya di sana. Pertama kita di itunya yang di kotak infak. Kita lihat betul, ini dia yang ini. Oke. Ini kita bisa kasih lihat ya Pak Nah, Mulya. ini yang asli milik dari Masjid Nurullah, bertuliskan Masjid Nurullah di sini dengan kris seperti ini. Kalau yang ditempelkan oleh pelaku ini Pak? Ini dia. Oke, saya beri. Baik, ini pemirsa, ini adalah milik pelaku, kris milik pelaku yang bertuliskan restorasi masjid ya Pak ya. Dan yang asli milik Masjid Nurullah ini bertuliskan Masjid Nurullah dengan kris ini. Nah, kalau yang dipasang oleh Masjid Nurullah, ini di titik mana saja sih Pak? Kebetulan di depan masjid, kan kita punya masjid ada samping itu kita taruh di kotak infak. Oke. Nah, yang dua lagi di pintu. Jadi ada tiga titik. Dan kesemuanya itu diganti oleh pelaku ini, ditumpuk, ditempel di atasnya seperti apa? Ya, hanya yang di kotak itu nggak ditumpuk, cuman yang di pintu-pintu yang ditutup sama dia. Oke. Itu ditutup oleh. Yang kita punya ditutup sama dia. Pada saat ada jemaah yang kemudian melaporkan ini palsu, kecurigaannya dilihat dari apa sih Pak? Dari ini kan kodenya beda, ini restorasi. Nah, kalau kita kan enggak Masjid Nurullah. Jadi ada memang yang menandai begitu ya, ada perbedaan angka seri di sini dari kris yang dipasang. Oke. Nah, untuk pelaku sendiri Pak, pada saat kemudian pengurus masjid sudah menyadari, yang dilakukan apa kemudian? Kita hanya ngecek yang lain-lainnya, kan kita ada juga ditaruh di mana Bu, di tower-tower. Nah, ternyata hanya di masjid aja. Hanya di masjid saja. Mulai mengecek juga CCTV kemudian ya, di masjid? Betul. Di masjid kita lihat orangnya kan, betul. Oke. Nah, pada saat kemudian bisa terlihat pelakunya itu, apa kemudian langkah yang diambil oleh pihak masjid, mencoba mencari pelakunya atau seperti apa? Sebenarnya kita kan mau konsultasi dengan polisi. Karena dia di struktur organisasi kita itu ada polisi juga. Jadi kita melapor. Ya, sudah melapor, cuman hari ini juga kita diminta datang ke Polres. Tapi untuk pelakunya sendiri berarti dari pengurus masjid sampai saat ini juga belum tahu ya identitasnya pelaku ini seperti apa? Tahunya dari itu aja, apa namanya? Dari CCTV tersebut. Ya. Oke, baik. Kita juga akan coba berbincang dengan Pak Ismail, Humas dari Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ismail. Halo, selamat siang Pak Ismail. Waalaikumsalam Mbak Ken, apa kabar? Sehat Pak Ismail, juga sehat. Selamat siang Mbak Ken. Ya,
Baik Pak Ismail, kita ingin tahu kalau dari Alhamdulillah. pihak Masjid Istiqlal sendiri Pak mengetahui pertama kali bahwa ada penyalahgunaan kris di Masjid Istiqlal oleh pelaku ini seperti apa? Pertama kali itu hari Jumat sore ketika menyiapkan kotak amal, terus anak-anak menemukan ada QRIS yang berbeda dengan Istiqlal. Karena itu sudah sore, kemudian dilaporkan ke pimpinan. Hari Sabtu pagi kemudian kita perjelas, saya minta semua itu diperiksa, ternyata betul. Ditemukan ada 22 kotak amal yang sudah ditempeli QRIS yang isinya adalah berbeda dengan Istiqlal punya. Kalau Istiqlal punya kan, tulisannya adalah infak Masjid Istiqlal. Kemudian kalau yang QRIS itu kan seperti yang ditemukan juga di masjid lain, restorasi masjid. Oh oke. Jadi Ya, Pak, kalau di Masjid Istiqlal sendiri ada berapa titik Ya. sih Pak Ismail yang kemudian ditempeli oleh kode kris ini Pak? itu kan kita temukannya di kotak-kotak amal yang beredar. Nah, kotak amal kita itu kan ada lebih dari 100 ya di Masjid Istiqlal. Dan semuanya sudah kita tempelkan dengan QRIS yang kita punya ya. Yang tadi saya jelaskan itu ada 20 lebih yang kita sudah cabut. Namun kemudian pada saat ini sudah kita laporkan ke polisi pada hari Sabtu, besoknya atau hari Seninnya itu dari Bank Syariah yang tempat kita mengeluarkan QRIS itu melaporkan bahwa ternyata sudah ada 50 QRIS yang sudah dipasang, sudah digunakan, yang digunakan oleh restorasi masjid tadi. Oke. Pak Ismail, pelaku ini menempelkan krisnya baru di kotak-kotak yang ada di Masjid Istiqlal atau milik Masjid Istiqlal kemudian ditempel di atasnya dengan menggunakan kris pelaku, Pak Ismail? Ditempelkan di atas QRIS-nya Istiqlal, ditempelkan di atas. Jadi kita punya QRIS itu di istilah orang ini ditimpa, Ya. sehingga yang nongol adalah QRIS mereka. Oke, baik. Pemirsa, kami masih akan terus membahas mengenai ini, mengenai kris palsu infak masjid yang terjadi di beberapa masjid. Setidaknya ada 3 masjid di Jakarta. Dan termasuk kita juga akan melihat nanti situasi di mana Arnas Urbaningrum juga bebas dari penjara, pemirsa. Kita akan melihat nanti bagaimana situasinya dari sana, pemirsa. Baik pemirsa, kita nanti masih akan terus melihat bagaimana situasi terkini pasca bebasnya Arnas Urbaningrum dari penjara dan juga kita terus akan melanjutkan dialog kita siang hari ini untuk Anda pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.